Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azhara Putri dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori produksi dan biaya produksi dari mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Adapun pembahasan dari teori produksi dan biaya produksi, yang pertama, bentuk-bentuk organisasi perusahaan, yang kedua, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi, yang ketiga, fungsi produksi, yang keempat, teori produksi dengan satu faktor berupa dan teori produksi dua faktor berubah, dan yang terakhir, biaya produksi, jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Ada 4. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan perkongsian atau firma. Yang ketiga, perusahaan komanditer atau CV. Yang keempat, perseorangan terbatas atau PT. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang dimana seluruh modal dari perusahaan jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja, yaitu pemilik modal selaku pengusaha tunggal. Dan yang kedua ada perusahaan perkongsian atau firma, organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Yang kedua, mereka bersepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, modal perusahaan dikumpulkan dari anggota perkongsian tersebut. Yang ketiga ada perusahaan komanditer, yang dimana organisasi perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau beberapa orang. Para pendiri perseorangan dan komanditer terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Dan yang keempat ada persero terbatas atau PT, yang dimana perusahaan yang dibentuk perseorang tersebut dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham. Yang kelima, bentuk perusahaan terdiri dari dua, yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi. Adapun teori produksi dengan satu faktor berubah, ada dua. Yang pertama, pada umumnya faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. Dan yang kedua, modal, tanah, dan teknologi dianggap tetap atau konstan. Hukum hasil yang lebih semakin berkurang jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya atau tenaga kerjanya terus-menerus ditambah 1 unit. Pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian turun. Teori faktor produksi dengan dua faktor berbeda. Dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, yaitu modal dan tenaga kerja. Adapun ciri-ciri isokuan, yang pertama, mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Yang ketiga, isokuan tidak pernah berpotong dengan isokuan yang lainnya. Dan yang keempat, isokuan cembung ke titik origin. Dan yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk menghasilkan output. Dalam menganalisis biaya produksi perlu dibedakan dua jangka. Yang pertama jangka pendek dan yang kedua jangka panjang. Jangka pendek ialah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dan jangka panjang ialah jangka waktu di mana faktor produksi dapat mengalami perubahan. Biaya produksi jangka pendek meliputi biaya tetap dan biaya berubah.
Biaya tetap ialah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, yang mana biaya tersebut besarnya tetap tidak tergantung dari output yang dihasilkan. Sedangkan biaya yang berubah ialah biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung dari sedikit banyaknya jumlah output yang dihasilkan. Kalau dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi berubah, maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya gaji tenaga administrasi, penyusutan mesin, penyusutan gedung, dan peralatan lain seperti sewa tanah, sewa kantor, dan sewa gudang. Dalam jangka panjang, biaya tetap ini akan mengalami perubahan. Dan yang termasuk dalam biaya variabel ini ialah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan bahan bakar, listrik dan sebagainya. Biaya variabel total ialah biaya yang besar kecilnya mengikuti banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Misalnya adalah pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Semakin banyak barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Namun demikian laju peningkatan biaya tersebut berbeda-beda atau tidak konstan. Adapun biaya marginal ialah kenaikan biaya total yang disebabkan oleh kenaikan satu unit produksi tambahan. Adapun biaya produksi dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Sekian dari pembahasan sedikit tentang teori produksi dan biaya produksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.